Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryaditya Prayoga dari Prodi Arsitektur NIM 1202423 TPB 55. Saya ingin menjelaskan tentang gerak lurus beraturan dan bagaimana cara mencari rumus gerak lurus beraturan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak yang memiliki kecepatan konstan. Dan gerak lurus beraturan ini memiliki 3 komponen penting, yaitu 1 kecepatan, 2 jarak, 3 waktu. Nah, di sini saya ingin mencari rumus GLB, yaitu kecepatan, jarak, waktu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, yang pertama ini ada main. Main di sini ada tipe data tipe data integer. Integer ini dengan variabel pilih. Lalu yang kedua ada tipe data string dengan variabel ulang. Lalu yang ketiga ini ada tipe data real dengan array size-nya 3. Mengapa kita menggunakan array size-nya 3? Karena kita akan menjalankan 3 program di sini, teman-teman. Nah, lanjut di sini yang namanya do. Nah, di do ini ada output yang bernama program gerak lurus beraturan atau judulnya output GLB. Nah, di bawah output GLB ini ada yang namanya output 1 kecepatan, output 2 jarak, output 3 waktu, dan di bawahnya ini ada output pilih, yaitu adalah pilih antara 1 sampai 3. Nah, output di sini adalah dimana yang akan keluar di monitor nanti. Setelah kita buat ini, maka kita buat inputnya untuk pilih. Nah, setelah input ini pastinya ada yang namanya percabangan, yaitu if. Nah, if ini ketika kita memilih satu, maka ada yang namanya body data di sini, body data 1. Nah, ketika kita memilih 2, otomatis yang akan berjalan ialah body data 2 di sini, kawan-kawan. Nah, ketika kita memilih 3, maka body data 3 yang di sini yang akan berjalan. Tapi ketika kita tidak memilih 1, 2 atau 3, maka yang bekerja akan false di sini, yaitu akan muncul output harus memasukkan antara 1, 2 atau 3. Saya akan menjelaskan true di sini, true cabangan pilih 1 ini. Nah, kita buat outputnya dulu, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, yaitu rumus fisika kalian tahulah, rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kita buat output jarak dulu. Habis buat output jarak, kita buat inputnya, yaitu dengan memasukkan input nilai indeks 1. Ketika sudah memasukkan itu, kita buat lagi output waktunya. Nah, gini buat output waktunya. Habis membuat output waktu, kita buat inputnya, yaitu input nilai indeks 2. Ketika ini semua sudah, output jarak, output waktu, input nilainya, nilai indeks 1 dan nilai indeks 2, maka kita buat asingnya, asin, nggak tahu lah saya bahasa Inggrisnya, ini asin. Nah, itu rumusnya, yaitu nilai indeks 0 sama dengan nilai indeks 1 tadi yang jarak tadi dibagi dengan nilai indeks 2 yaitu waktu. Oke. Nah, akan muncul output dengan kecepatan sama dengan dan nilai indeks 0. Maksudnya kecepatannya sama dengan nilai indeks 0 ini. Oke. Nah, di
body data pilihan 2 ini juga sama aja sama yang pilih 1. Tapi berbeda di sininya. Ini kan kalian tahu rumus jarak itu kecepatan dikali waktu. Sama aja, tapi ini dikali. Ini juga sama cara kerjanya. Setelah ini semua selesai, maka kita ditanya ada output, ingin mengulang iya atau tidak, dan masukkan input ulang. Nah, di sini ada yang namanya percabangan, ada namanya pengulangan. Nah, while dua lah. Nah, ketika kita memilih ya, maka program ini akan mengulang. Ketika kita memilih tidak, maka ada yang namanya output di sini, program selesai. Include ya stream sama using and space std ini merupakan header atau kepala dari ini pemrograman ini. Intermine ini merupakan data, dan ini kurung kerawal sampai bawah sini ini merupakan body data atau yang akan menjalankan program ini. Integer pilih ini bukan tipe data. String ulang juga merupakan tipe data, dan double nilai indeks 3 ini juga merupakan tipe data. Do di sini berfungsi sebagai pengulangan dari ini. Nah, dan ada juga di sini yang namanya while di akhir, itu juga sebagai pengulangan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, di do ini ada cout. Cout ini berfungsi sebagai kata-kata yang akan muncul dalam monitor nanti pemrograman. Dan scene ini berfungsi untuk kita memasukkan pilihan kita antara 1 yaitu kecepatan, 2 jarak, 3 atau waktu. Dan sini ada yang namanya if. If ini jika atau percabangan. Kita milih 1, maka yang bekerja adalah data ini atau body data ini. Nah, di sini ada cout. Nah, cout ini sama kayak tadi yang akan muncul di dalam monitor. Di sini juga akan ada cin. Ketika kita di sini juga ada cin. Kita masukkan nilai 1 dan nilai 2. Nah, di sini juga ada nilai. Nah, nilai ini kayak rumusnya lah. Nah, kita milih kecepatan itu nilai 1, jarak tadi cout jarak. Nah, dibagi nilai indeks 2 yaitu waktu. Di jarak dibagi waktu. Nah, ketika kita nggak milih 1 ini, ada juga namanya percabangan, itu jikalau. Nah, jikalau kita nggak pilih 1, antara kita pilih 2 atau kita pilih 3. Dan ini juga sama, kita milih 2, yang keluar adalah body data ini. Nah, di sini ada cout itu yang akan muncul di monitor nanti. Ada cin, masukkan nilai 1-nya, indeks 1-nya. Nah, sama aja kayak tadi. Nah, di sini di akhir sini ada namanya else. Nah, else ini ketika kita tidak memilih 1, 2 atau 3, maka program itu akan error. Atau akan ada bacaan cout, masukkan antara 1, 2 atau 3. Nah, di sini ada yang namanya while. Nah, while ini pengulangan. Ketika kita mengketik iya, ketika kan ada cout nih. Cout nanya apakah Anda ingin mengulang iya atau tidak. Nah, ketika kita memilih iya, maka akan mengulang programnya. Ketika kita tidak memilih tidak, maka ada bacaan cout-nya, program selesai. Nah, while ini berfungsi sebagai akhir dari program yang dijalankan. Nah, dan di sini ada return 0. Return 0 ini sebagai finish dari pemrograman ini.
Sekian saja dari saya, Arya Ditya Prega, Prodi Arsitektur, NIM 1202423, TPB 55. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.